Halo, selamat siang anak-anak semua. Senang sekali bisa berjumpa dengan kalian semua di acara PA Anak GRI Bandung. Nah, tema hari ini temanya tentang apa ya? Masih lanjutan ucapan berbahagialah. Eksposisi kitab Matius. Nah, anak-anak sebelum kita masuk lebih lanjut, mari kita sama-sama berlatih lagu yang akan kita nyanyikan hari ini. Hari ini kita akan menyanyikan lagu judulnya Berkarya di Bumi Milik Tuhan. Lagu ini dikarang oleh Ibu Alicia Kunius di tahun 2020. Yuk coba kita sama-sama latih lagunya. Mengapa ku harus rajin belajar? Mengapa bergiat sekarang? Ternyata bukan untuk dipuji, bukan juga demi uang. Apakah yang jadi kehendak Allah? Apakah jadi panggilanku? Ternyata ku temukan jawabnya saat ku baca firman-Nya. Berkarya di bumi milik Tuhan, bertekun dan pekerjaannya, berjuang untuk kerajaan-Nya di bumi seperti di surga. Nah anak-anak, lagu ini bertanya pada kita, mengapa sih aku harus rajin belajar? Kenapa aku harus giat sekarang? Mungkin kita pikir supaya nanti kalau sudah besar aku bisa dapat pekerjaan yang bagus. Pekerjaan yang bisa menghasilkan uang yang banyak. Tapi di lagu ini kita diajak berpikir. Waktu kita melakukan yang baik, waktu kita bergiat belajar, ya, bukan untuk dipuji. Kalau ada orang lihat, puji kita, baru kita melakukan yang benar. Tapi kalau nggak ada orang yang lihat, gimana? Apakah tetap melakukan apa yang baik? Apakah kita tetap melakukan apa yang benar di mata Tuhan? Dan tujuan hidup kita semua bukan semata-mata soal uang. Ya, tapi apa yang penting? Dijawab di bait yang kedua apa? Apa sih yang jadi kehendak Allah dalam hidup kita? Apa yang jadi panggilan Allah dalam hidup kita? Tuhan mau pakai kita sebagai apa? Biarlah kita boleh berkarya menjadi berkat di bumi ciptaan Tuhan ini. Yuk kita sama-sama nyanyikan lagu ini, latih lagi lagu ini sekali lagi. Mengapa ku harus rajin belajar? Mengapa bergiat sekarang? Ternyata bukan untuk dipuji, bukan juga demi uang. Apakah yang jadi kehendak Allah? Apakah jadi panggilanku? Ternyata ku temukan jawabnya saat ku baca firman-Nya. Berkarya di bumi milik Tuhan, bertekun dalam pekerjaannya, berjuang untuk kerajaan-Nya di bumi seperti di surga. Mari kita sama-sama bersaat teduh sebelum memasuki PA anak kita hari ini. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan sekali lagi kami boleh datang ke hadirat Tuhan dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk boleh dengar-dengaran akan firman Tuhan. Lembutkan hati kami ketika firman Tuhan menegur kami, dengan segera kami boleh berbalik, dengan segera kami boleh bertobat, dengan segera kami boleh datang kembali kepada Tuhan. Bentuk kami sedari kami kecil, persiapkan kami semua untuk kami boleh dipakai
untuk memuliakan nama-Mu dalam hidup kami. Tolong pimpin PA anak hari ini. Tuhan sertai dan Tuhan jaga sepanjang hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, ada satu pengumuman yang kita akan perhatikan sama-sama. Yaitu pengumuman ini nih, nanti anak-anak bisa lihat juga di layar ya. Bahwa nanti di awal bulan Desember, gak kerasa ya udah mau akhir tahun lagi. Di awal bulan Desember, tepatnya di tanggal 4 Desember akan ada kebaktian Natal bersama-sama dengan tema Aku Datang Untuk Orang Berdosa. Nah anak-anak, biar anak-anak yang ada di Bandung atau yang dari luar kota sedang datang ke Bandung bisa menyediakan waktu dari awal, sediakan waktu untuk boleh datang di tanggal 4 Desember mulai jam 6:30 malam untuk kita sama-sama beribadah kebaktian Natal bersama-sama. Ajak papa mama, ajak teman-teman yang kalian kenal. Ditunggu kehadiran kita bersama kalian semua di KKR Kebaktian Natal Desember nanti ya. Anak-anak, mari kita memuji nama Tuhan dengan lagu Berkarya di Bumi milik Tuhan. Mengapa ku harus rajin belajar? Mengapa bergiat sekarang? Ternyata bukan untuk dipuji, bukan juga demi uang. Apakah yang jadi kehendak Allah? Apakah jadi panggilanku? Ternyata ku temukan jawabnya saat ku baca firman-Nya. Berkarya di bumi milik Tuhan, bertekun dalam pekerjaannya, berjuang untuk kerajaan-Nya di bumi seperti di surga. Mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan hari ini. Selamat siang adik-adik sekalian, hari ini kita sekali lagi akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kita akan membahas satu tema, kelanjutan dari khotbah di bukit, yaitu mengenai berbahagialah orang yang murah hati. Nah sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita minta pertolongan Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang ke hadapan Tuhan. Kami memohon Tuhan boleh memberkati setiap kami ketika kami merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biar kami mengerti isi hati Tuhan, biar hati kami menjadi makin lembut, kami boleh dipenuhi daripada belas kasihan yang daripada Tuhan. Sehingga kami pun boleh menyatakan kemurahan hati kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami berdoa Tuhan memberikan pertolongan dan pengertian kepada setiap kami. Ubahkan hidup kami ya Tuhan menjadi anak-anak yang makin mencintai Tuhan, yang makin memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari adik-adik sekalian kita membuka Alkitab kita dari Matius pasal 5 ayat yang ke-7. Kita buka sama-sama, kita baca sama-sama Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, kita baca sama-sama. 2, 3. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah hari ini kita membahas mengenai murah hati. Apa itu murah hati? Dan kenapa orang yang murah hati akan menerima kemurahan? Dan kita akan merenungkan juga di dalam bagian ini adalah ucapan bahagia yang kelima. Nah sebelum kita bahas lebih jauh mengenai bagian ini adik-adik sekalian, Pak Jack akan ajak kita untuk mengerti bagaimana khotbah di bukit ini diparalelkan atau di bagian yang dikontraskan dengan kitab Taurat yaitu 10 hukum Taurat. Nah adik-adik tentu mengingat ada 10 perintah Tuhan. Ada 4 bagian yang pertama itu bicara mengenai relasi kepada Tuhan. Tetapi yang kemudian 6 berikutnya itu adalah relasi kepada manusia. Jadi Pak Jack coba ajak kita lihat sedikit saja bagaimana bagian ini kita bisa sandingkan. Yaitu di dalam
hukum yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ini supaya orang-orang Israel hari itu tahu bahwa mereka itu hanya punya satu Tuhan. Mereka hanya beribadah kepada Tuhan. Dan itulah sebabnya kalau kita nanti lihat di dalam khotbah di bukit yang pertama adalah berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena mereka menyadari mereka tidak punya apa-apa selain daripada Tuhan. Nah, hukum pertama di dalam 10 hukum Taurat itu dengan ucapan bahagia yang pertama itu ada satu kemiripan adik-adik sekalian. Yaitu untuk mengingatkan orang Israel dan setiap kita orang di dalam Tuhan untuk senantiasa beribadah, untuk bersandar kepada Tuhan. Kita menyadari bahwa kita tidak mampu melakukan apa-apa tanpa Tuhan. Oke, jadi kita sudah mengerti adik-adik sekalian, yaitu ada yang namanya kemiripan antara hukum Taurat dengan 10 ucapan bahagia. Dan yang berikutnya kita bisa lihat juga di dalam hukum Taurat yang kedua. Jangan membuat bagimu patung, jangan menyembah kepadanya. Nah, orang-orang Israel tidak boleh buat patung sama sekali karena itu menjadi satu hal yang menggoda mereka untuk beribadah kepada patung. Loh, kita pikir, masa sih Pak kita buat patung, kita sembah-sembah patung? Kita ada patung Doraemon masa disembah? Kita ada patung tokoh anim yang lain. Kita punya tokoh superhero yang lain masa disembah? Itu kan pikiran kita hari ini. Tetapi kita harus tahu bahwa mereka saat itu hidup di dalam budaya yang mana banyak sekali orang buat patung dan disembah. Ada patung dari kayu, ada patung dari batu, ada patung juga dari emas atau tembaga. Mereka sudah buat dan setelah buat mereka sembah. Nah, ini adalah hal yang Tuhan kasih tahu kepada orang Israel. Jangan buat patung dan jangan sembah. Dan berikutnya adik-adik sekalian, kalau kita lihat di dalam khotbah di bukit yang kedua, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Dan di dalam bagian ini mengingatkan sekali lagi bagaimana orang yang berduka itu duka karena apa? Bukan karena kehilangan mainan, bukan karena jatuh barusan, bukan karena diledekin teman, bukan duka cita yang seperti ini, tapi duka cita yang suci. Apa itu Pak duka cita yang suci? Duka cita yang suci itu adalah duka cita karena sadar keberdosaan diri. Karena sadar diri ini banyak lakukan hal-hal yang berdosa. Sehingga diperingatkan oleh Tuhan bahwa orang yang berduka cita ini adalah orang yang sadar dosanya. Loh, lantas apa kemiripan di dalam khotbah di bukit yang kedua dengan hukum Taurat yang kedua, jangan buat patung. Di sini kita bisa lihat khotbah di bukit itu menekankan relasi manusia kepada Tuhan. Kalau di dalam hukum Taurat yang kedua menekankan supaya orang Israel jangan jatuh menyembah Allah lain. Tapi di dalam bagian yang kedua khotbah di bukit, orang-orang percaya diajarkan untuk memahami keberdosaan diri sehingga hanya menyembah kepada Allah yang sejati. Nah, ini sedikit saja adik-adik sekalian. Kita juga bisa lihat kemudian yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu sembarangan. Yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kita bisa lihat secara singkat bagaimana 4 hukum Taurat ini bicara relasi antara manusia dengan Tuhan. Sementara bagian berikutnya dari 10 hukum Taurat kita akan melihat mengenai relasi manusia dengan manusia. Dan adik-adik sekalian, kita perlu tahu kaitan antara hukum yang pertama dengan hukum yang kedua. Kaitannya bagaimana? Kaitannya adalah hanya orang yang mempunyai relasi yang benar dengan Tuhan. Sekali lagi, hanya orang yang mempunyai relasi yang benar dengan Tuhan baru bisa mempunyai relasi yang benar dengan sesama manusia. Maka hukum yang terutama dan yang paling utama apa? Kasihilah Tuhan Allahmu. Dan baru yang kedua, yaitu kasihilah sesamamu manusia. Jadi bagaimana kita beribadah kepada Tuhan dengan benar, itu yang membuat kita bisa punya relasi yang baik juga dengan teman-teman. Nah, di dalam 10 hukum Taurat kita bisa melihat relasi antara seorang manusia dengan yang lain itu diatur di dalam hukum ke-5 sampai yang ke-10. Apa saja itu? Pak Jack akan bacakan cepat saja. Yaitu yang pertama, hormatilah ayahmu dan ibumu.
Lalu jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, dan jangan mengingini rumah sesamamu. Nah adik-adik sekalian, inilah yang nanti akan dibahas lebih jelas lagi di dalam rangkaian khotbah di bukit. Dari Matius pasal 5 sampai Matius pasal 7. Nah ini yang akan kita lihat satu persatu. Dan tema ini nanti akan muncul juga di dalam bagian berikutnya. Di dalam khususnya Matius pasal 5 ayat 17 sampai ayat yang ke-48. Misal Pak Jack akan ajak kita lihat sedikit saja supaya kita tahu bahwa Matius pasal 5, 6 dan 7 ini memang sedang membahas lebih jauh dan lebih jelas lagi dari khotbah di hukum Taurat, yaitu 10 hukum. Kita akan lihat sedikit di dalam ayat yang ke-21. Coba lihat adik-adik sekalian. Ayat 21 bilang apa? Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Ini adalah kalimat yang muncul. Jangan membunuh itu ada di dalam hukum Taurat dan hukum yang ke-6. Dan di dalam ayat 22 Tuhan Yesus bilang sesuatu yang lebih dalam lagi karena Tuhan melihat hati. Dibilang begini, aku berkata kepadamu setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir atau bodoh ya, ini kata-kata makian, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka atau tempat hukuman yang menyala-nyala. Nah adik-adik sekalian, kita lihat di dalam bagian ini. Tuhan Yesus lagi mengajarkan orang-orang banyak hari itu yang lagi duduk di bawah kaki Tuhan Yesus. Ada ribuan orang yang sedang mendengar dari pengajaran Tuhan Yesus. Dan waktu Tuhan Yesus mengajar, dia sedang menafsirkan. Menafsirkan itu apa Pak? Menafsirkan itu adalah menjelaskan lebih jelas lagi apa yang sudah ditulis di dalam hukum Taurat. Jangan membunuh. Orang-orang hari itu pikir peraturan hukum jangan membunuh itu cuma sekedar ya jangan membunuh orang. Tetapi Tuhan Yesus bilang, kamu sudah dengar firman jangan membunuh. Tapi aku bilang kepada kamu, kalau kamu marah satu dengan yang lain, kamu sudah layak untuk dihukum. No, adik-adik sekalian, kita lihat berarti Tuhan sedang menekankan apa di dalam pengajaran di bukit ini. Tuhan Yesus sedang mengajarkan pentingnya hati. Jadi kelihatan di luar bisa saja kita senyum. Tapi kalau dalam hati kita marah, dalam hati kita tidak jujur, kita sudah bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Nah, ini adalah sedikit saja pembahasan bagaimana kita melihat 10 hukum Taurat dengan 10 ucapan bahagia. Sekarang Pak Jack akan lanjutkan adik-adik sekalian. Kita mau lihat ya mengenai kesimpulan dari 10 hukum Taurat. Atau summary dari 10 hukum Taurat. Di dalam 10 hukum itu pada akhirnya disimpulkan menjadi 2. Apa itu? Yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itu hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah ini adalah bagaimana Tuhan Yesus menyatakan mengenai pentingnya hukum Taurat. Dan disimpulkan menjadi 2 hukum yang paling utama. Dan inilah yang kita lihat juga di dalam 10 ucapan bahagia. Relasi antara Tuhan dengan manusia, dengan manusia, dengan manusia. Nah ini ya adik-adik sekalian kita sudah memahami sedikit bagian ini. Nah Pak Jack akan ajak kita lihat sedikit lagi ya mengenai 4 ucapan bahagia yang pertama sebelum kita masuk kepada yang kelima. Yaitu bicara mengenai murah hati. Di dalam bagian 4 yang pertama ada miskin di hadapan Allah, berbahagia orang yang berduka cita, orang yang lemah lembut, dan orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Kata yang penting untuk kita bahas pertama kali adalah berbahagia. Nah, Pak Jack mau ajar kita satu hal yang penting sekali, yaitu untuk kita bisa membedakan mana yang kelihatan di depan dan mana yang tersembunyi, mana yang menjadi
ini nama istilahnya, yang menjadi esensi, yang menjadi inti dari sesuatu hal. Nah, Pak Jack akan ajak kita lihat ya, bahagia. Bahagia itu apa sih Pak? Kalau adik-adik sekalian baru ulang tahun bahagia tidak? Bahagia kan, kalau baru ulang tahun pasti bahagia. Kalau baru dapat kado bahagia enggak? Lebih bahagia lagi. Kalau ulang tahun enggak dapat hadiah, bahagia enggak? Kadang mungkin sedih, aduh mana ya kadonya tahun ini kok enggak ada misalnya. Nah, jadi kalau kita lihat bahagia di dalam apa yang kelihatan itu sebentar bisa bahagia, sebentar bisa sedih. Kalau ulang tahun, pas hari ulang tahun kita bahagia. Tapi kalau orang semua lupa ulang tahun kita jadi sedih. Kalau kita ulang tahun dikasih hadiah, kita akan bahagia. Kalau orang lupa kasih hadiah mungkin sedih. Nah, kalau kita pergi jalan-jalan, papa mama belikan sesuatu bahagia. Kalau tidak mungkin agak sedih. Atau mungkin adik kita yang dibelikan lebih sedih lagi ya. Ini namanya cemburu ya, iri hati dengan yang dipunyai oleh orang lain. Nah adik-adik sekalian, yang kita lihat bahagia ini adalah bahagia yang dipengaruhi oleh situasi atau keadaan. Sebentar bahagia, sebentar tidak bahagia, sebentar bahagia, sebentar tidak bahagia. Tapi bagaimana yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di sini? Apa yang dimaksud dengan kata berbahagia? Nah Pak Jack akan kasih tahu kepada kita ya. Di dalam bahasa Yunani, nah memang benar Alkitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Dan di dalam bahasa Yunani menggunakan kata makarios. Dan di dalam kata makarios ini berarti bukan hanya bahagia atau digambarkan satu keuntungan atau waktu beruntung. Tetapi ini bicara bahagia oleh sebab diberkati. Jadi bahagia di sini adalah bahagia karena menerima anugerah dari Tuhan. Dan karena Tuhan yang memberikan anugerah, maka bahagia ini menjadi bahagia yang tidak akan dipengaruhi dengan situasi. Bahagia karena Tuhan mengasihi kita. Ini bahagia yang bukan kita dapatkan, tapi kita diberi. Nah kebahagiaan yang seperti ini tidak akan dipengaruhi oleh kondisi dan situasi. Nah sekali lagi adik-adik, apakah kita sekarang berbahagia? Jawabannya iya. Kenapa? Karena kita diberkati oleh Tuhan. Karena kita diberikan anugerah oleh Tuhan. Maka kita akan berbahagia sekarang sampai selamanya. Nah ini yang kita sukacita ya adik-adik sekalian. Dan sekarang Pak Jack akan ajak kita lihat lagi. Bahagia miskin di hadapan Allah. Tadi kita sudah lihat ya. Kita sudah bandingkan juga yang ada di dalam hukum Taurat. Dan orang yang miskin di hadapan Allah sadar bahwa hidupnya itu tidak bisa lakukan apa-apa untuk menyenangkan hati Tuhan. Perbuatan kita terlihat seperti kain yang kotor. Perbuatan baik kita itu semua tidak dapat menyenangkan Tuhan. Kenapa? Karena kita berdosa. Orang berbahagia adalah orang yang sadar bahwa dia tidak bisa lakukan apa-apa. Dan ini pun anugerah Tuhan. Beda dengan orang Farisi ya. Dia pikir dia bisa lakukan segala sesuatu. Nah kita akan lihat bahwa orang yang miskin di hadapan Allah itu juga berbahagia. Kenapa adik-adik? Karena orang-orang ini adalah orang-orang yang bersandar sama Tuhan. Orang-orang yang ketika mengalami pergumulan datang di hadapan Tuhan. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang pada akhirnya itu digambarkan yang mempunyai kerajaan sorga. Kenapa? Karena Tuhan memperhatikan mereka. Tuhan yang menjadi rajanya. Maka ini mirip tadi kita lihat ya. Jangan ada padamu Allah lain. Inilah bagian yang penting yang kita bisa tahu. Berikutnya adik-adik sekalian ya. Waktu kita lihat yang kedua. Masih bicara relasi antara manusia dengan Allah. Yaitu berduka cita. Berduka cita karena dosa. Berduka cita melihat kejahatan. Berduka cita karena melihat ketidakadilan. Dan adik-adik sekalian, ada contoh di dalam Alkitab tidak? Orang yang berduka cita karena hal seperti ini. Jawabannya ada, bukan hanya ada banyak. Nabi-nabi Yeremia, Yehezkiel, Yesaya, Habakuk, Nahum, setiap nabi-nabi selalu berduka cita. Kenapa? Berduka cita karena ketidaktaatan orang Israel. Salah satu hal yang kita bisa lihat adalah Habakuk. Bagaimana Habakuk bilang di dalam kesedihannya, oh Tuhan, kenapa Tuhan aku melihat ketidakadilan. Kenapa engkau izinkan mataku melihat keadilan muncul terbalik?
Orang-orang fasik menindas orang-orang yang benar. Kenapa Tuhan? Nah ini adalah duka cita yang benar. Jadi kita bisa lihat duka cita ini selalu punya relasi kebergantungan kepada Tuhan. Yang berikutnya adik-adik sekalian, kita sudah merenungkan juga mengenai berbahagialah orang yang lemah lembut. Meekness ini dari bahasa Yunani yang artinya bahasa Yunani adalah praus. Praus itu apa sih sebenarnya? Orang yang lemah lembut. Lemah lembut ini bukan lemah ya, tetapi memiliki satu kekuatan. Nah, para filosof Yunani menggunakan kata praus ini untuk menjelaskan bagaimana kuda-kuda yang hidup liar di alam bebas. Adik-adik tahu ya kalau lihat nanti dokumenter daripada kuda-kuda liar. Mereka lari begitu cepat. Kecepatan lari mereka itu bisa 56 km per jam. Jadi ini sudah kayak naik sepeda motor. Wah, digas, kencang sekali adik-adik sekalian. Kuda-kuda itu yang liar itu gagah sekali. Dengan segala kekuatannya mereka berlari, berderap. Wah, derap dengan sekelompok yang besar. Ini adalah kuda-kuda liar yang menunjukkan kegagahan dan keperkasaannya. Nah ini adalah kemudian oleh para filosof menggunakan kata praus atau meekness atau lemah lembut itu adalah ketika kuda-kuda liar yang punya tenaga besar ini dididik dan didisiplin. Sehingga meskipun tenaganya besar sekali, kuda-kuda yang sudah dididik atau didisiplin ini ketika diberikan satu tanda oleh penunggangnya, dia akan taat, dia akan nurut. Misalnya waktu seorang pengendara kuda itu mau memacu kudanya, dia akan gerakan kaki dua-dua gitu sehingga kudanya jalan cepat. Tiba-tiba waktu ingin suruh kuda itu berhenti, kaki dijepit sedikit ke perut kuda dan tali kekang ditarik sedikit sehingga kudanya berhenti. Nah adik-adik sekalian, waktu kuda itu berhenti bukan berarti kuda tidak mampu untuk jalan terus. Kuda mampu sekali untuk jalan terus. Kuda punya kekuatan yang besar, tetapi di dalam bagian ini kita memahami bahwa kata lemah lembut itu berarti menahan diri, menyangkal diri. Meskipun aku mempunyai kekuatan yang besar, tapi aku tidak mau pakai. Aku mau untuk taat. Nah sekarang lemah lembut adalah bicara tentu saja ketaatan kepada Tuhan. Kita manusia yang punya kekuatan, kita punya keliaran, kita punya kekuatan. Tetapi di dalam Tuhan kita tidak pakai untuk kekuatan kesenangan kita sendiri. Tidak adik-adik sekalian. Kita jengkel sama orang kita tidak bisa tiba-tiba pukul dia, tidak bisa. Tetapi kita taat kepada Tuhan. Kita meskipun bagaimanapun kita mengendalikan diri. Nah inilah namanya lemah lembut. Nah jadi adik-adik kita sudah lihat 4 bagian ini yaitu relasi antara Tuhan dan manusia. Betul ya? Kita sudah lihat bagian-bagian ini kita coba ulangi sedikit saja supaya kita makin mengerti firman Tuhan. Dan yang sekarang itu yang ketiga, yang keempat adalah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Ini bicara mengenai satu bagian di mana waktu lapar dan haus akan kebenaran. Berarti orang yang lapar, orang yang haus itu tidak punya kebenaran pada dirinya sendiri. Itulah sebabnya dia lapar dan haus akan kebenaran. Sehingga adik-adik sekalian, ini kebenaran adalah sesuatu yang diberikan oleh Tuhan. Sekali lagi, Tuhan memberikan, kita tidak bisa memperolehnya. Hanya diberikan oleh Tuhan. Itulah sebabnya kita disebut berbahagia. Dan berikutnya, adik-adik sekalian, kita akan lihat bagaimana kebenarannya Tuhan itu akan memenuhi kita. Dan berikutnya adik-adik ya, kita tahu hari ini orang berseru-seru kebenaran. Benar, mereka mau membuka kebenaran. Tetapi adik-adik sekalian ini bukan hanya bicara kebenaran yang disembunyikan di dalam lingkungan sosial masyarakat. Banyak orang-orang yang palsu, memang betul mereka akan dibuka, kebenaran akan tersingkap. Tapi lapar dan haus akan kebenaran. Pertanyaannya, siapa kebenaran itu? Yaitu Kristus sendiri, Tuhan, itulah kebenaran. Maka di dalam 4 ini kita sudah melihat inilah relasi antara Tuhan dan manusia.
Sekarang kita akan lihat bagaimana relasi satu dengan bagian yang berikutnya. Dari 5 sampai yang ke-10 itu bicara antara relasi kita manusia dengan manusia, dan lebih ditekankan lagi apa yang sudah kita pahami di dalam 4 yang pertama. Relasi antara manusia dengan Tuhan menjadi dasar kita untuk melakukan relasi manusia dengan manusia. Oke, baik adik-adik ya. Sekarang kita akan melihat di dalam bagian yang ke-7 tadi. Kita mau memahami lebih jauh adik-adik sekalian bahwa mengenai lemah lembut itu adalah karakter yang terbentuk dari relasi manusia dengan Tuhan. Sekali lagi ya adik-adik sekalian. Karakter murah hati ini adalah satu proses yang terbentuk dari orang yang hidup miskin di hadapan Tuhan. Orang yang kemudian berduka cita, selalu sadar dirinya bukan siapa-siapa. Orang yang kemudian menahan diri, lemah lembut. Orang yang selalu haus akan kebenaran, akan Tuhan sendiri. Nah, di dalam satu relasi yang baik dengan Tuhan, disinilah mulai ada namanya murah hati. Murah hati itu adalah sesuatu hal yang menggerakkan kita, adik-adik sekalian. Ketika ada melihat kesusahan orang, ketika kita melihat ada orang yang sakit, ketika kita melihat ada orang yang kekurangan, ada orang yang perlu dibantu, kita akan tergerak hatinya untuk berbelas kasihan, bermurah hati. Nah, ini sekali lagi, kenapa kita bisa menolong? Bukan supaya kita dapat sesuatu. Hari ini adik-adik perlu diperhatikan ya. Banyak orang yang berpikir, kalau saya buat kebaikan, tolong orang, kasih sedekah atau kasih uang kepada orang lain, saya akan menambah perbuatan baik supaya nanti saya diselamatkan. Lain sekali dengan kekristenan. Orang-orang percaya kepada Tuhan, bukan demikian. Justru karena kita sudah diselamatkan dan kita sudah punya relasi yang baik dengan Tuhan, maka sekarang kita mulai apa adik-adik? Memberikan kepada orang yang ada di sekitar kita. Kita mulai menunjukkan rasa cinta yang kita sudah dapat, cinta daripada Tuhan yang menebus kita. Karena kita sudah diampuni, maka kita bisa mengampuni. Karena kita sudah dicintai, maka kita mencintai. Karena kita dikasihi, maka kita mengasihi. Karena kita sudah menerima kemurahan hati Tuhan, maka kita juga menyatakan kepada orang di sekitar kita kemurahan hati yang sumbernya daripada Tuhan. Kita menjadi saluran berkat. Ini beda sekali. Kita tidak melakukan kebaikan untuk kita diselamatkan. Justru itu tindakan yang tidak benar. Kalau ada orang yang buat baik sama kita, dia kasih kita coklat. Orang asing tidak dikenal. Kasih coklat lalu dia bilang, ayo ikut Bapak yuk. Bagaimana adik-adik sekalian? Mau ikut? Oh jangan, bahaya, ini kemungkinan penculik. Atau ada orang yang bawa-bawa anjing kecil, papis. Halo adik, mau lihat anjing kecil yang lucu ini? Lalu dikasih pegang anjingnya, dipegang-pegang. Oh lucu ya, terus orang itu bilang, oh mau ikut? Di rumah Bapak masih ada banyak anjing-anjing lain, mau ikut gak? Ayo yuk. Jangan adik-adik, ini justru bahaya. Kenapa? Karena kita tahu kebaikan yang ada di depan itu belum tentu sungguh-sungguh baik. Banyak sekali yang palsu. Makanya hari ini kalau adik-adik lihat nanti ya, makin besar makin lihat, banyak sekali penipuan yang terjadi. Semua bentuk penipuan itu awalnya depannya itu kelihatan baik. Nah, balik lagi adik-adik sekalian. Kita bermurah hati karena kita sudah terima kemurahan hati Tuhan. Itu bagian yang pertama. Dan bagian yang kedua yang kita mau lihat adalah bagaimana ini menjadi satu respon yang ditekankan juga di dalam misalnya doa Bapa kami. Adik-adik kita akan lihat di dalam doa Bapa kami pasal yang ke-6. Ayatnya yang ke-12. Kita coba lihat bagian ini. 12 dan kemudian kita akan baca juga ayat 14 dan 15. Kita akan lihat bagian ini ya. Kita baca bersama-sama ayat yang ke-12, pasal 6 ayat yang ke-12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ayat 14-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu.
Adik-adik sekalian, ini sesuatu hal yang kita perlu paham. Bahwa orang yang diampuni Tuhan mengampuni orang lain. Orang yang belum diampuni Tuhan sangat susah atau tidak mungkin mengampuni orang lain. Nah, oleh sebab itu bagian yang kedua, kita melihat bahwa ini adalah yang kita terus doa di dalam doa Bapa kami. Supaya kita diingatkan bahwa karena kita diampuni, kita perlu mengampuni. Karena kita sudah dapat belas kasihan, kemurahan hati Tuhan, kita juga nyatakan. Jadi bagian yang pertama, kita sadar fakta bahwa kita diberikan kemurahan hati Tuhan. Yang kedua, kita minta terus kepada Tuhan dalam doa Bapa kami. Diingatkan supaya kita boleh terus mengampuni orang-orang yang ada di sekitar kita. Berikutnya, adik-adik sekalian, kita mau coba lihat ya di dalam misalnya apa yang ditulis di dalam Mika pasal 6 ayat 8. Pak Jack akan buka untuk adik-adik sekalian ya. Pak Jack akan bacakan. Di dalam nubuatan Mika, ratusan tahun sebelum Matius ditulis. Mika pasal 6 ayat 8 tulis begini. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apa yang dituntut Tuhan Allahmu, Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Adik-adik sekalian, Mika pasal 6 ayat 8 sudah memberikan satu hal yang penting, menyatakan yang penting, yaitu yang Tuhan ingin dari kita apa? Menyatakan keadilan, kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Jadi ini adalah satu ekspresi, ungkapan. Kita sudah hidup di dalam Tuhan dan kita nyatakan keadilan, kebenaran, kesetiaan di dalam hidup yang rendah hati dengan orang-orang di sekitar. Demikian berikutnya adik-adik sekalian, bicara mengenai yang ketiga ini sekarang. Tadi yang pertama, murah hati itu adalah kita bisa memiliki satu karakter murah hati bila kita juga murah hati. Karena kita sudah terima kemurahan hatian Tuhan. Yang kedua, kita dalam doa Bapa kami kita ingat terus. Dan yang ketiga sekarang, murah hati itu adalah karakter Tuhan. Di mana kita bisa lihat dalam Keluaran pasal 34 ayatnya yang ke-6. Keluaran pasal 34 ayat yang ke-6. Murah hati, belas kasihan itu karakter Tuhan. Sehingga waktu kita bermurah hati, kita menyatakan karakter ilahi di dalam hidup kita. Pak Jack bacakan ya. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru. Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasihnya dan setianya. Ayat 7, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Tapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Kita memahami adik-adik sekalian, apa? Di dalam bagian Keluaran 34 ayat 6 ini digambarkan mengenai Tuhan adalah Allah yang penyayang, pengasih dan panjang sabar, berlimpah kasih setianya. Yang menyatakan kesetiaan ini kepada ribu-ribu orang, mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Berarti ada belas kasihan Tuhan, kemurahan hatian Tuhan untuk mengampuni orang yang minta ampun daripada Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik kita bisa melihat Allah yang mengampuni. Demikian juga kita yang diampuni mengampuni orang lain. Nah, terakhir adik-adik sekalian ya. Pak Jack percaya ini adalah cerita yang adik-adik sudah sangat tahu. Yaitu mengenai orang Samaria yang murah hati. Nah, hari itu ada seseorang yang lagi turun dari perjalanan dari Yerusalem. Dia baru dari Yerusalem. Dan dia sekarang lagi mau berjalan ke arah Yeriko. Ini adalah perjalanan yang curam. Melewati gunung-gunung ya. Sesuatu tempat yang sangat susah dilewati karena banyak orang-orang jahat bersembunyi dan tidak lihat. Hari itu dia sedang berjalan dengan barang-barangnya. Lalu jalan, mungkin naik kuda, mungkin pakai kereta, kita tidak tahu. Tapi dia berjalan, lalu tiba-tiba orang-orang jahat mendatangi dia. Setelah datang, orang ini dipukul, pam! Dia jatuh. Lalu barang-barangnya mulai ambil. Orang ini dipukul lagi supaya tidak sadarkan diri. Lalu bajunya yang bagus diambil. Terus diambil. Akhirnya dia ditinggalkan sendiri dengan badan yang penuh dengan luka. Kesian sekali orang ini. Dan tiba-tiba
orang ini terlihat dari kejauhan oleh seorang yang adalah imam. Imam itu punya tugas untuk memediasi atau menjadi pengantara antara Tuhan dengan manusia. Dan sekarang ada imam. Datang lihat orang ini, itu sudah habis-habisan, kesian sekali. Tapi yang dilakukan imam ini apa? Dia cuma berpaling saja, pura-pura tidak lihat. Banyak orang yang pura-pura dalam hidupnya. Pura-pura tidak lihat sehingga tidak tolong. Pura-pura nggak tahu sehingga tidak mau ambil bagian. Nah ini sama ya. Misalnya di kelas kita lagi ada kerja bakti. Ada orang yang pura-pura sakit perut karena dia malas ikutan. Bisa adik-adik. Jadi pura-pura. Nah ini imam pura-pura. Dan setelah itu ada orang Lewi juga. Datang ke tempat itu juga sama, dia tidak mau lihat. Dan terakhir ada orang Samaria. Orang Samaria ini meskipun orang yang direndahkan oleh orang Israel. Hari itu orang Samaria ini dianggap seperti orang yang sakit. Orang yang kita tidak mau ketemu. Orang yang kotor dianggap seperti itu. Karena orang Samaria ini dilihat sebagai orang-orang yang tidak murni lagi keturunannya. Karena sudah bercampur, ini adalah orang Samaria itu adalah orang-orang Israel Utara yang sudah kawin campur dengan bangsa-bangsa asing. Maka orang Israel Selatan, Yerusalem, Yudea itu anggap mereka ini najis seperti itu. Tapi orang Samaria ini melihat orang tadi terkapar di jalan. Lalu yang kemudian dilakukan adalah dia datang, dia lihat. Mungkin dia cek ini masih hidup atau enggak. Oh ternyata masih hidup. Lalu diambillah orang ini, dibawalah di atas dia punya tunggangan. Lalu berjalan sampai ke tempat penginapan. Orang ini dibersihkan, dibalut lukanya, diobati, diberi makan. Lalu orang Samaria itu titip uang kepada tempat penginapan supaya orang ini boleh disembuhkan. Ini adalah contoh bagaimana kita ditegur oleh Tuhan Yesus supaya kita bahkan memperhatikan orang satu dengan yang lain. Kemurahan hati itu adalah ekspresi cinta yang kita bisa temukan di dalam Tuhan sendiri. Nah, adik-adik sekalian, setelah kita melihat satu contoh murah hati, kita akan tahu bahwa orang yang murah hati akan memperoleh kemurahan. Kita lihat sekali lagi di dalam Matius 5 ayat yang ke-7. Berbahagialah atau diberkatilah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Mereka akan terima kemurahan daripada Tuhan, pengampunan dari Tuhan. Maka adik-adik sekalian, hari ini setelah dengar firman, mari kita mulai pikir apa yang hari ini kita sudah lakukan kepada teman. Jangan sembarangan ejek temanmu, jangan. Jangan sembarangan kamu hina dia, jangan. Jangan kamu tidak peduli kepada orang yang paling susah di kelasmu. Mungkin ada orang-orang yang sangat jengkel membuat kamu jengkel. Tapi jangan kamu terganggu karena itu. Melainkan coba nyatakan kemurahan hati kepada orang-orang ini. Kita itu adalah orang yang sudah diberkati Tuhan. Maka mari kita juga memberkati orang yang ada di sekitar kita. Supaya pada akhirnya mereka boleh datang kepada Tuhan. Mereka juga akhirnya boleh menjadi orang yang berbahagia. Biarlah kemurahan hati kita ini diketahui semua orang. Ini Paulus bilang di dalam Filipi pasal yang keempat. Kemurahan hatimu diketahui semua orang. Waktu kamu lihat ada yang sakit datang, besuk dia, jenguk dia. Waktu kamu lihat ada orang yang kesusahan, kamu boleh tolong dia. Waktu kamu melihat temanmu itu di dalam keadaan yang kesusahan, kamu boleh bantu dia. Ini namanya kemurahan hati karena kita diberi oleh Tuhan, maka kita juga beri. Nah biarlah adik-adik sekalian satu renungan singkat dari bagian ini membuat kita makin lebih tahu lagi apa sih 10 ucapan bahagia. Dan bagaimana kita dibilang sebagai orang yang berbahagia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur pada siang hari ini kami boleh merenungkan bagian firman Tuhan. Berkati apa yang sudah kami renungkan, biarlah kami boleh makin menyadari isi hati Tuhan. Dan kami boleh melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dan biarlah kami juga dibentuk hati kami sehingga kami boleh makin murah hati kepada orang di sekitar kami. Kami hati boleh tergerak oleh cinta
daripada Tuhan untuk mencintai dan mengasihi sesama kami manusia. Sebagaimana kami mengasihi Tuhan Allah kami dengan segenap hati, pikiran dan jiwa kami. Tolong kami anak-anak-Mu ya Tuhan, kami yang masih muda sehingga hidup kami itu boleh kami persembahkan di dalam anugerah Tuhan kepada Engkau sendiri. Dengar doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah anak-anak, bagus sekali firman Tuhan ya. Biar kita boleh sama-sama belajar dari firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Biar Tuhan yang tolong supaya kita bisa taat. Tuhan tolong supaya kita menjadi anak-anak yang bisa bermurah hati. Anak-anak yang dapat memperhatikan kebutuhan orang lain. Peka atas apa yang orang lain perlukan. Bukan hanya lihat diri, kebutuhan diri, apa perlunya aku. Dan biarlah kita boleh belajar taat. Waktu Tuhan suruh apa, kita mau kerjakan. Sehingga orang-orang di sekitar kita boleh merasakan kasih dan pertolongan daripada Tuhan. Yuk kita sama-sama menyanyikan lagu Berkarya di Bumi Milik Tuhan untuk menutup PA anak kita pada hari ini. Mengapa ku harus rajin belajar? Mengapa bergiat sekarang? Ternyata bukan untuk dipuji, bukan juga demi uang. Apakah yang jadi kehendak Allah? Apakah jadi panggilanku? Ternyata ku temukan jawabnya saat ku baca firman-Nya. Berkarya di bumi milik Tuhan, bertekun dalam pekerjaannya, berjuang untuk kerajaan-Nya di bumi seperti di surga. Sampai jumpa lagi anak-anak di PA Anak minggu depan. Sampai jumpa, bye.